kalau ada 10 kain? Ya 10 warna, 10 resep. 10 resep? Nah. Garam yang dimaksud Mbak Luki bukan garam dapur ya? Tapi dengan kondisi airnya itu sehingga dia menjadi istimewa ya. Oke. Merahnya. Batik Ciptoning itu memang batik pada zaman kerajaan. Ya, jadi dulu itu kan yang membuat batik itu seorang raja meminta para empu untuk membuat batik gitu. Misalnya rajanya mau jumenengan atau mau berburu, mau apa, dia harus pakai apa nih gitu. Nah, para empu inilah yang membuat batik buat para raja dan keluarga raja. Awalnya begitu. Dan itu kan awalnya bentuknya kain kan. Iya. Gitu. Dan batik motif Ciptoning ini memang salah satu motif batik kerajaan. Batik keraton. Batik keraton. Kalau dibilang batik keraton berarti dia batik yang dibuat hanya untuk keluarga raja. Hanya untuk keluarga raja. Pemilik batik Ciptoning berarti terbatas ya? Terbatas lah. Dan kalau kemarin itu Mbak dapat berarti mungkin yang memberikan masih ada Benar. Oh, misalnya berapa gitu. Pemilik Sultan ke-7 kan? Nah, Sultan ke-7. Artinya itu kan produk budaya yang diwariskan ke generasi sekarang kan. Iya. Nah, berarti dari tahun berapa itu, kalau 1800-an misalnya, ternyata sampai 2000, tahun 2000 itu masih ada. Artinya produk budaya itu kan masih ada, masih bisa kita lihat, kita nikmati gitu. Oke. Nah, seyogianya jika motif-motif ya dahulu kala untuk direproduksi dengan tambahan motif lain itu boleh? Boleh. Itu untuk apa dulu? Karena kan para raja itu membuat batik itu untuk tujuan tertentu. Iya. Kalau dia bilang ini nggak boleh hanya untuk keluarga raja, nggak boleh dipakai. Gitu. Itu dibilang batik larangan. Jadi memang khusus dibuat oleh raja. Kayak seperti motif parang rusak. Itu kan waktu itu raja waktu itu mau apa ya seperti berperang ya, begitu menggunakan motif parang itu. Yang berada di industri dunia fashion gitu mau memperkenalkan kembali tentang motif-motif itu tapi diletakkan di busana. Menurut Mbak Luki bagaimana? Sebenarnya gini, kalau peletakan itu boleh-boleh saja, tapi harus yang terhormat. Iya. Di badan boleh, di kepala. Kalau untuk di kaki, alas itu nggak boleh. Iya. Nah, Berarti seperti motif batik Ciptoning kita taruh di di bagian atas, dada gitu. atau kaung atau parang itu di badan dan di kepala artinya ditempatkan secara terhormat. Ditempatkan secara tepat. Tempat kecelupan warna setelah matikan ya. Ini apa aja nih Mbak, boleh dijelasin? Ini untuk mencelup misalnya untuk yang naftol ya. Naftol di sini, lalu garamnya di sini, dan kecelupannya di sana. Nah, ini kita buat begini. Ini bukan kolam ke bawah, tapi melihat supaya kainnya itu bisa celup di sini lalu dijemurnya di sini. Iya. Nah, ini bagaimana? Ditutupnya? Ya ditutup. Kira-kira 10 liter ya, kan palingan segini ya. Jadi tidak merusak kain. Iya. Kan kain itu panjang. Iya. Untuk 10 liter air berapa kain? 10 liter itu bisa 3 meter. 3 meter, standarnya 3 meter itu untuk airnya bisa 3 liter sampai 10. Kalau 3 liter kan makin pekat warnanya. Iya. Jadi kalau 10 liter kan dia lebih mudah warnanya. Iya. Untuk berapa kali kain? Satu aja. Oh, satu kain? Satu aja. Untuk satu pewarnaan saja? Jadi kalau ada 10 kain? Ya 10 warna, 10 resep. 10 resep harus dibuang dulu, ganti lagi? Ganti lagi. Ini mohon maaf, Suci bertanya. Yang Suci lihat di video-video YouTube itu ada proses pewarnaan yang memang kayak satu bak kolam gitu. Bisa dicemplungin. Oh, itu pewarnaan alam. Karena dia bawahnya itu sebenarnya ada kayu, ada daun gitu untuk warna coklat.
Nah itu semuanya dimasukkan ke situ. Terus biasanya pagi berapa jam, 2 jam, diangkat lagi, siang masukin lagi, sore. Itu berkali-kali sampai seminggu atau berapa, sampai warnanya yang kita mau itu pas warna alam. Kalau yang ini kan sintetis, jadi satu lembar aja, satu lembar itu bisa 3 meter misalnya. Untuk menstandarkan warna kain itu gimana? Ada standarnya. Oh, ada. Nanti kita lihat. Ada. Oh ya, oke. Yuk, ini PR misalnya untuk para pengrajin ya, Mbak ya. Untuk para pengrajin PR-nya itu menstandarkan warna kain batik itu sendiri. Jadi sebenarnya seragam untuk organisasi, entah itu untuk sekolah, entah itu untuk karyawan di kantor, bisa menggunakan batik. Bisa bikin seragam dengan batik, dan warna bisa sama, motif juga bisa sama. Jadi tidak harus di digital print. Ini obat-obatan batiknya tuh seperti ini, gitu. Ini misalnya tadi standar ya, misalnya warna biru seperti ini, ya berarti naftalnya ASD dan garam biru BB. Pewarnanya seperti ini, gitu. Kalau mau standar ya kan dia bisa ikutin ini kan. Paling nanti ada turun naik sedikit. Gramasinya? Gramnya itu misalnya untuk 3 meter itu naftalnya bisa 2 sendok makan. Bisa gram juga sih, tapi saya biasanya suka pakai sendok kecil aja. Pakai sendok aja ukurannya. Naftolnya 2 sendok, garamnya itu 2 kali, jadi bisa 4 kali. Nah, garam yang dimaksud Mbak Luki bukan garam dapur ya? Bukan garam dapur, ini. Garam yang mana Mbak Ini Luki? nih, kayak gini-gini nih. Ini pewarnanya ini. Nah, Garamnya yang mana nih? ya jadi yang namanya batik itu kita harus kenal kimia juga. Karena ini obat-obatan kimia. Gitu. Nah dalam industri biasanya sendiri-sendiri kan, pembatik sendiri, yang mencelup sendiri, yang meramu sendiri. Gitu. Nah di IKJ itu semuanya kita ajarin. Gitu. Jadi kalau dia bekerja di lapangan dia paham, dia paham apanya. Karena kalau spesialnya ini harusnya sarjana kimia yang tahu. Oh iya. Oke, Mbak Luki, kalau pH air itu bisa mempengaruhi perubahan warna pada kain? Iya, pengaruh. Karena gini, misalnya kayak kenapa sih di Tuban itu terkenal dengan warna maroon kan? Iya. Kenapa? Karena pH air di Lasem itu berbeda dengan di daerah lain. Oke. pH dan keasaman itu berpengaruh. Nah, jadi teman-teman pH dan keasaman air itu berpengaruh pada perubahan warna. Makanya di daerah tertentu mempunyai ciri khas warna tertentu karena faktor dari air yang ada di daerah itu sendiri gitu. Iya. Batik negeri. Itu diwarna di 3 daerah gitu. Benarkah? Iya. Mbak Luki? Ini boleh nggak kita ke perpustakaan ya? Boleh. Iya. Kita mau bahas tentang batik 3 negeri Lasem. Itu menurut informasi yang saya dengar di warna di 3 daerah. Itu bagaimana ceritanya Mbak Luki? Iya. Jadi batik 3 negeri itu sebenarnya 3 daerah maksudnya gitu ya. Dia membatiknya itu di Solo atau di Pekalongan. Tapi biasanya di Solo. Kenapa? Karena dia pembatik di Solo itu kan mengerjakannya itu rumit ya. Iya. Dari isen-isennya apa tuh rigid, detail. Nah, di batik. Lalu pewarnaan biru. Nah, biru itu biasanya dikirim ke Pekalongan. Dia menggunakan indigo vera, ya, biru udah. Lalu dikirim lagi kalau sudah, dikirim lagi ke Lasem. Untuk apa? Untuk mendapatkan warna merah. Karena warna merahnya Lasem itu khas apa ya, agak tua tapi tidak terlalu tua, tapi tidak cerah banget gitu ya, karena kondisi tanah tadi. Nah, dikirim ke Lasem, diceluplah warna merah dengan mengkudu. Tapi dengan kondisi airnya itu sehingga dia menjadi istimewa ya, merahnya. Setelah selesai dikirim ke Solo untuk disoga. Nah, Solo itu terkenal dengan
sogan Solonya yang agak kecoklatan. Kalau di Jogja kan latarnya putih. Oke. Ya, nah terakhirnya di Solo lagi. Nah itu makanya kenapa dibilang 3 negeri, maksud 3 daerah. 3 daerah. Jadi di batik di Solo, di warna dulu, warna biru dulu di Solo. Enggak, di batik aja. Oh, di batik aja. Warna birunya di Pekalongan, Warna biru di Pekalongan, warna merahnya di Lasem, warna merah di Lasem, warna sogannya di Solo warna lagi, sogan balik di lagi ke Solo. Solo. Oke. Nah, ketika sudah berpindah tempat, apakah itu ada proses pembatikan atau hanya pewarnaan saja? Iya, ada pembatikan lagi. Ada pembatikan Ya, lagi. Setelah diwarna masuk setelah ke diwarna pembatikan lagi, kan dibatik lagi. misalnya membatiknya kan di Solo. Ya, kelowongnya di Solo. Kelowongnya di Solo ya. Terus dibawa ke Pekalongan dicelupkan. Dia dicelup. Nah, habis dicelup dia di lorot. Oke. Jadi tinggal warna putih sama biru, ya kan? Terus dikirim lagi ke mana, ke Lasem untuk warna merah. Iya. Tadi waktu setelah di Pekalongan kan dilorot jadi biru putih kan? Iya. Nah, terus itu ditutup lagi yang sebagian biru. Iya. Kirim ke Lasem, celup merah kan? Nah, tutup lagi sebagian. Tadi dilorot dulu, baru kan dapat biru, merah, putih. Iya. Nah, yang merah birunya ditutup di Lasem. Lagi di Lasem. Nah, yang kelowongnya masih terbuka kan? Iya. Nah, kirim lagi ke Solo untuk warna sogan. Gitu. Oke. Baik Ibu. Tapi di batik 3 negeri Lasem ini mempunyya khas Lasem. Merahnya khas Lasem. Oh, merahnya Merahnya khas Lasem. ini. Nah, tapi kalau motif saya perhatikan ternyata bisa macam-macam. Oke. Kalau dia banyak ke Solo, misalnya latarnya bisa Sidang Mukti misalnya, atau Parang Klitik gitu. Tapi kalau di Pekalongan dia punya kayak pagi sore. Tapi modelnya 3 negeri. Oke. Ya. Kalau di Lasem dia modelnya sarung, ya kan? Oke. Jadi gaya 3 negeri ini bisa diterapkan di sarung, di kain panjang, atau di kain pagi sore. Oke. Nah, jadi 3 negeri batik 3 negeri ini punya milik daerah tertentu atau hanya nama dari batik itu sendiri? Sebenarnya gaya, kalau saya dalam ini ya teknisnya, kalau lihat teknisnya itu sebenarnya gaya 3 negeri, gaya. Karena tersangkut teknis dan sirkulasi. Ya, kalau siapa pemiliknya? Karena gini, batik Solo ada yang punya gaya 3 negeri. Batik Pekalongan ada juga gaya 3 negeri. Batik Lasem juga ada gaya 3 negeri itu. Jadi menular ya sifatnya gitu. Kalau punya siapa? Ya Pekalongan punya gaya sendiri, Solo punya gaya sendiri, masing-masing punya gaya sendiri. Berarti seperti Sekar Jagad ya. Sekar Jagad Madura punya Sekar Jagad, Solo punya gitu. Ya. Punya. Hanya mempunyai gaya masing-masing. Gaya masing-masing. Nah, itu yang saya bilang daerah itu punya identitas masing-masing kan. Gitu. Nah, itu yang memperkaya budaya batik kan. Awalnya mungkin hanya di keraton, dia kan warnanya kan tradisional kan. Iya. Biru, coklat, sogan jadi hitam, gitu kan. Tapi di satu sisi pembatik yang di keraton itu kan dia tinggalnya di luar keraton kan. Dan itu misalnya mempengaruhi masyarakat di luar keraton. Nah, itu berkembang lagi ke daerah pesisir. Nah, daerah pesisir ini kan juga membuat sentra-sentra batik juga kan. Itu dia berkembang lagi. Misalnya kalau batik Cirebon, karena dia ada keraton, dia pasti memegang aturan yang megang mendung ya. Tapi bagi masyarakat di daerah pesisirnya, dia kan menggambarkan misalnya udang ya udang, bunga ya bunga, ikan ya ikan, gitu kan. Tidak sebagai simbol seperti batik keraton, gitu. Nah, apalagi Madura, gayanya masyarakat pesisir kan, yang lebih dinamis, lebih lugas gitu. Terlihat pada batik-batiknya. Penggambarannya jauh dari simbol, tapi pada gaya realis, gitu. Gaya realis itu yang seperti apa? Yang misalnya daun ya daun, burung ya burung, gambar udang ya udang gitu. Itu akan berbeda kalau kita lihat di keraton itu kan kita nggak bisa menggambarkan burung seperti burung, tapi semua simbol. Gunung simbol, api simbol gitu.
untuk penguasa misalnya lelar, gurdo, itu kan untuk di situ kan dilihatnya sayapnya kan, bukan, nggak mungkin ada kepala burungnya, badannya, ekornya, nggak begitu. Oke. Ya, simbol-simbol itulah yang mewarnai gaya batik itu, gitu. Karena dari tradisinya kalau keraton kan tidak vulgar ya, tidak langsung, tapi semua dengan makna, filosofi. Ada filosofi yang tersirat ya, dari setiap motif yang keratonan ya. Sekarang seperti Megamendung, itu ada 9 gradasi. Iya, 9 itu maknanya gradasi. apa, Mbak Luki? Sebenarnya gini, kalau kita lihat Megamendung itu kan dia ada pengaruh dari Cina. Kalau kita lihat sejarahnya lagi, motif Megamendung itu ada di Cina juga. Oh, Gitu. oke. Ada di sana juga. Nah, karena ini tadi kayak kemarin ya temanya akulturasi budaya, dan karena permaisurinya dulu kan dari Cina juga kan. Nah, itu dibawalah gitu. Sehingga motif Megamendung yang adanya di Cina, bukan Megamendung lah namanya apalah ya gitu ya, mirip gitu kan ya, dibawa juga kan. Nah, sampai di Cirebon itu menjadi seperti awan gitu. Nah, disitulah dibuatnya gradasi kan, ada 7 ada 9 gitu. Itu seperti makna kehidupan ya, artinya ada kesabaran di situ gitu ya, ada ketahanan ketangguhan. Ya. Jadi dalam hidup itu, ini yang saya baca ya, dalam hidup itu nggak tiba-tiba muncul kan, semua ada proses, ada tahapannya, ada ketenangan di situ gitu loh. Jadi itu tadi, batik itu bukan sekedar kita membuat produk ya, tapi ada cerita atau filosofi atau pesan-pesan dari para leluhur itu ke generasi muda. Oke, baik. Nah, kalau yang saya tahu tentang Megamendung 9 gradasi itu berhubungan atau ada ikatan dengan Wali Songo, itu bagaimana menurut Mbak Luki? Kalau kita lihat sejarahnya sih, antara Megamendung dengan Wali Songo itu apakah bersamaan ya waktunya ya? Saya tidak menelusuri seperti itu ya gitu ya. Mungkin saja apapun bisa kita tafsirkan kan, sesuai dengan kepentingan kita gitu. Nah, itu tadi mungkin aja ada 9 dihubungkan dengan Wali Songo, boleh aja. Ya kan di situ tafsiran kita kan tidak menjatuhkan orang ya. Boleh-boleh aja sih gitu. Tapi saya juga baru dengar yang itu. Tapi kalau saya, karena saya mengikuti prosesnya ya, proses pembuatannya, di situ ada kesabaran, ketahanan gitu ya, bahwa dalam hidup itu nggak bisa kita sembarangan, misalnya kita harus menata misalnya gitu. Nah, disitulah motif Megamendung itu. Gitu. Oke, baik. Kayaknya sudah kaya sekali nih kita mau bahas tentang batik itu sendiri. Seharian nggak selesai nih kita bicara tentang batik ini ya. Nah, Mbak Luki, ini satu lagi, Mbak Luki, yang terakhir. Ada yang menyampaikan bahwa batik itu bisa mengurangi tingkat depresi atau stres. Itu bagaimana penjelasannya? Nah, sebenarnya gini, itu balik lagi ke proses ya. Tadi kan kalau kita lihat tempatnya kan duduk di bawah gitu kan ya. Terus kita mencanting begini ya. Di bawah tuh sebaiknya kita kan melepas sepatu. Jadi kita langsung mendapat energi bumi. Ya, dari situ terus kita bekerja begini ya. Sambil mendengarkan musik gamelan. Nah, kebayang nggak gitu kan? Iya. Meditasi nggak kayak gitu? Iya. Meditasi kan. Kalau saya selalu misalnya gini, saya di rumah tuh ada kayak studio gitu yang membatik itu dengan gamelan tadi gitu. Itu bener yang saya rasakan seperti meditasi. Kenapa? Karena kita kan membuat titik kan, misalnya membuat titik-titik gitu. Sejauh kita membuat itu kan, dalam hati kita kan kita bisa berdoa kan, gitu. Jadi bukan cepetan ini gerabak gerubuk, nggak gitu. Jangan dulu, susah kayak gitu. Udah gitu kan dia harus pelan-pelan kan, pelan-pelan gitu. Karena kalau zaman dulu nih misalnya semua perempuan nih, putri-putri harus bisa membatik kan, baru dia bisa menikah misalnya gitu. Nah, ada cerita misalnya gini, kalau mau ngelamar nih, mau dilamar misalnya, yang ditanya tuh perempuan kan, anaknya bisa membatik nggak gitu misalnya.
Kalau bisa membatik tinggi gitu harganya, Oh, nilainya tinggi gitu kan. maharnya ya? Ya, tapi kalau nggak bisa ngebatik, aduh, ini perempuan nggak bisa ngebatik gitu ya. Kan bisa masak nggak, bisa dandan nggak, kan kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi ada beberapa suku yang melihat perempuan, menilai perempuan itu dari dia bisa membatik atau bisa menenun gitu. Kenapa? Karena dia diharapkan bisa memberi atau membuat pakaian buat anak-anaknya kan, gitu, buat keluarganya. Gitu. Iya. Jadi itu nilai, bukan menjadi buruh ya, tapi Iya. kita menaikkan nilai perempuan. Kalau saya melihatnya begitu. Ya, kalau ini baru pertama kali saya mendengar tentang hal ini, berarti memang keahlian membatik atau menenun itu menjadi sebuah nilai yang cukup tinggi untuk seorang wanita, karena dia akan bisa bisa membuatkan baju ya untuk anak-anaknya, atau bisa juga kesetaraan atau tingkat. Kalau saya bilang, saya nggak mau dibilang equal, setara. Enggak. Iya. Dia justru keistimewaan perempuan adalah dia bisa berkarya. Dia bisa membuat budaya kan. Okay. Kalau nggak ada yang membatik rata-rata perempuan kan. Iya, benar. Nah, artinya perempuan itu membuat budaya. Iya. Gitu. Jadi dia lebih tinggi. Saya juga tidak siapa yang tinggi siapa yang rendah, enggak. Tapi peran perempuan pembatik, penenun, dia menjaga tradisi dan pembuat tradisi. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, berarti benar-benar selayaknya kita tuh menghargai para pengrajin, kita menghargai budaya kita menghargai batik. Yuk kita belajar lebih dalam lagi tentang batik itu sendiri. Kita lestarikan, kita budayakan, dan kita edukasikan kepada teman-teman yang lain dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya. Apalagi ya, Mbak Luki. Pesan terakhir deh, pesan terakhir tuh gini, saya tuh satu lagi, maaf, Mbak Luki, emosi apa yang bisa kita dapatkan dari membatik? Ya. Emosi apa ya? Jadi gini, kalau kita meditasi itu kan badan kita tuh strukturnya menjadi baik ya. Nah, sama dengan membatik itu kan dia strukturnya itu sebenarnya begini ya, terus begini, dan di bawah ya, duduk di agak rendah gitu. Itu yang pertama adalah aura kita tuh menjadi memancar. kayaknya ini banget ya. Apa namanya? Bombastis ya. Enggak sih gitu. Kalau saya rasakan ketika saya sudah bekerja, sudah penuh ya, pasti manusia itu butuh refleksi, butuh istirahat. Nah, emosi itu kita bisa dapatkan dengan cara membatik tadi. Kalau saya gitu. Kenapa? Karena di situ yang berjalan tangan kita, tapi lebih pada gerakan bawah sadar. Ya. Kalau kita menulis, mengetik kan enggak ya, pasti ada perintah yang harus begini. Tapi kalau membatik tuh enggak. Dia bawah sadar sebenarnya. Bawah sadar gitu. Nah, itu setelah membatik pasti kita lebih fresh. Gitu. Jadi bawaannya setelah membatik itu lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Dan itu berpengaruh pada aktivitas kita ya. Karena di situ kan dia tuh disiplin sebenarnya membatik itu. Harus ini dulu. Harus membuat kelowong dulu, ragam hias dulu, titik dulu. Atau ada aturannya kan. Lalu mencurup juga gitu, ada aturannya semua. Sehingga membuat kita menjadi disiplin dalam bekerja. Siap. Nah, itu banyak pesan yang kita dapatkan dari sehelai kain batik. Dan profesi batik itu sendiri sebenarnya ada berapa profesi dalam satu helai kain? Saya pernah mendengar ada 14 profesi dalam satu helai kain. Itu apakah benar, Mbak Luki? Iya. Kadang-kadang kain itu untuk jadi selai kain batik itu kan nggak satu orang yang ngerjain. Dia ada yang menggambarnya, ada yang membuat kelowongan, ada yang membuat ragam hias, ada yang membuat desain-desain. Lalu yang mencelup lagi, ada yang membuat ramuan-ramuannya, terus proses pencelupan, ya, terus yang menutup lagi, nembok istilahnya, gitu. Dan ada yang melorot, merebus lagi. Lalu ada yang melipat lagi, itu sampai rapih itu. Masang labelnya lagi, membungkusnya lagi,
kan banyak melibatkan orang gitu. Oke, Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Satu helai kain itu melibatkan banyak orang. Karena apa? Batik itu mahal, karena prosesnya panjang dan melibatkan banyak orang. Sekian dulu Batik Talk kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak Luki. Iya, terima kasih. Masya Allah.